kita punya konsep yang keliru. Bahwa kita seperti kayak dewa dan umat yang ngasih sesajen Tuhan ini nggak marah, ya diberkati lagi. Tapi kok yang kita tulis dari awal jelas-jelas bahwa semua itu di maintenance dan kalau rusak ya dipulihkan. Kata dipulihkan pasti akan berhubungan dengan yang namanya proses. Halo guys, welcome back to BTL Between the Lines. Oke, lagi dan lagi kembali lagi bersama host kalian tercinta. Asik tercinta nggak aduh? Tercinta. Oke. Oke, kembali lagi bersama aku Erik di sini sebagai host di BTL episode kali ini. Nah, seperti biasa, ya tentunya aku nggak sendiri, aku ditemani dengan pembicara the one and only, the leader of the Hivel, Ko Denny Susastro. Asik. Skripsinya semakin mantap dari episode ke episode, oke. Oh ya harus dong. Wih, kabarnya gimana kok kerjaannya? Lebih baik. Lebih baik. Iya. Aduh. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, kalau kabarku sih hari ini, wah lumayan berat ya akhir-akhir ini ya. Ya, Udah jawab ya. Oke. apa? Udah sempet tanya, sudah jawab ya. Nah, iya. Nah, akhir-akhir ini, lumayan berat, lumayan persiapan buat ujian. Ya, di tanggal record ini pas sebelum ujian, nanti kan dirilisnya ya kemungkinan setelah ujian, nggak tahu lah nanti dilihat aja. Asik. Tergantung yang menonton juga. Nah, tapi yang aku alami saat ini kayak persiapan buat ujian, itu bener-bener capek. Terus kerja proyek-proyek. Berat ya, Bun. Ya, puji Tuhan, semua itu kemurahan Tuhan sampai hari ini itu penyataan Tuhan. Oke. Aduh. Tapi ya aku jujur kadang kayak apa ya? Mungkin ya banyak lah yang ngalami kayak aku gini posisinya. Kadang itu kalau kita capek itu, itu rasanya iman itu kayak goyah gitu loh. Terus hati tuh rasanya kayak berat gitu loh, modal itu kayak itu udah bingung mau nyampein apa, mau doa apa, itu kadang bingung saking kayak kita ini udah capek gitu loh. Gitu, tapi kita ini apa ya, kita nggak mau jauh-jauh dari Tuhan sebenarnya. Dari hati itu kita tetap pengen datang ke Tuhan, tapi karena kita capek ini ya akhirnya itu iman ya. Terus kayak apa, kita mau berdoa pun rasanya berat. Itu gimana sih kok? Gimana? Kayak menurut Ko Denny solusinya kayak gitu tuh gimana sih? Solusi ketika gimana nih? Maksudnya gimana? Solusinya lebih ke arah? Ya yang lebih ke apa ya? Ya pas kita ini berat, tapi kita ini pengen datang ke Tuhan, tapi kita ini capek banget, udah bener-bener di posisi capek, kayak ya worst case-nya itu burn out. Oke. Gimana? Iya. Ini kata-kata yang jadi lumpur dan normalisasi burnout ya. Burnout itu dosa, guys. Burnout itu position yang kita jauh dari Tuhan itu dosa. Dosa itu bukan sesuatu yang kita berpenghakiman kalau di zaman sekarang. Kalau sekarang ya, kalau kita hidup di zaman kasih karunia, dosa itu sebagai ya upah dari kesalahan kita. Kita melencengkan dosa itu artinya menggunakan kata hamartia. Kayak gitu, yang artinya melenceng dari kehendak Tuhan. Nah, kita ngerti, bukan berarti ketika kita melenceng ya udah sekalian melencengin, ya itu pemikiran yang salah. Itu sering kali orang mau burnout ya udah burnout aja. Nah, itu tambah dosa lagi kayak gitu. Kita hidup dalam dosa dalam begitu. Kayak gitu. Ya mau nggak mau tetap bahwa ketika kita burnout itu dosa. Kayak gitu. Nah, ya mau nggak mau itu kebenarannya kita dianggap dosa. Oke, jadi dalam kondisi yang saya bilang tadi ya, kayak gitu, bahwa
seringkali burnout ini jadi bagian dari normalisasi kayak gitu. Sehingga mau tidak mau kita kan tersebut ini tetap dosa. Dosa itu bukan sesuatu yang kayak oh ini bisa berakhir. Jangan ya pemikiran orang berdosa itu kayak gitu. Bahwa oh ini bisa berakhir, it's over gitu. Ini semuanya it is over gitu. Ini semuanya finish semuanya dasarnya. Padahal belum bahwa memang Tuhan berkata bahwa kita selama kita masih hidup dalam daging, kita akan masih berdosa. Tapi berarti kita ditebus oleh darah Kristus. Dah itu stop kan nyambung dengan keselamatan kita nggak bahas sekarang tapi maksudnya bahwa satu hal yang aku jelaskan kepada kalian ini dulu kayak gitu bahwa tapi pada saat ketika kita sudah ngerasa kita udah mulai jauh ya even kita cuma feeling kak even kita memang ngerasa Tuhan alam kak lewat dari orang lain atau dari diri kita sendiri atau lewat Roh Kudus atau lewat apapun yang Tuhan bisa kasih ya menurut kita yang terbaik bukan meratapi dosanya tapi apa caranya kembali ya posisiku masih males kok ya udah datang loh kayak gitu kok lari itu kan nggak pernah lihat cuman sekedar dari Tuhan melihat motivasi tapi terlebih daripada itu Tuhan melihat apa sih uh, keinginan terdalammu gitu loh maksudnya kelihatannya mungkin nggak serius dalam etikanya mungkin kamu worshipnya cuma separuh-separuh mungkin kamu nggak nyanyi dalam worship mungkin kamu nggak doa bahkan kamu cuma diem toh tapi ketika kamu seperti Hana yang sampai tuh sampai nangis sampai seduh mulutnya aja nggak bisa mengucap apa-apa saudara makanya disebutnya komat kamit gitu dan disebut itu mabuk sama Imam Eli sekelas pendeta ngomong mabuk kayak gitu tambah penderitaannya dia hancur penderitaan dia nangis gitu karena dia biasa ngungkapin terus dituduh gitu nah tapi as simple as that berarti di sini dia ngomong bahwa kalau kita berkaca dari cerita Hana ini yang akan menjadi main topik di hari ini bahwa Hana ini dituduh macam-macam dijahati bertahun-tahun dia tidak bisa mengucap tapi ya belum ada jawaban tuh bertahun-tahun juga dari Tuhan nah, dia juga burn out of course sampai dia nggak bisa berkata-kata nah tapi satu hal yang aku kasih tahu adalah ketika kita burn out dan tidak ada tempat lain selain Tuhan yang memberikan itu karena api itu berasal daripada Tuhan bukan daripada kita bisanya mengapi-apikan diri tidak bisa membuat api karena api itu berasal daripada Tuhan. Jadi kembalilah di mana kamu harus kembali. Seperti hari ini kalau motormu rusak, mobilmu rusak, kembali ke bengkelnya. Lebih baik semerek kayak gitu. Yo, jadi kembali ya intinya ketika kembali lagi bahwa tubuh jiwa dan roh yang aku bahas bahwa kalau tubuhmu lemah, jiwamu belum lemah loh. Rohmu juga belum lemah. Jadi selama tubuhmu dan jiwamu lemah, datang loh sebelum rohmu lemah. Kayak gitu gampang ini kita ngomong gampangnya aja ya karena ini podcast jadi kayak gampangnya adalah sebelum tubuhmu dan jiwamu menghanguskan rohmu itu datang loh karena masih ada sisa satu rohmu kalau rohmu udah mati tubuhmu masih ikut jiwamu masih ikut kayak gitu tapi tetaplah kembali pada saat itu kayak gitu cuman posisinya rada putar baliknya rada jauh dikit kayak gitu itu aja gitu jadi nggak mau harus kembali makanya perlu dikelilingi sama orang yang berkomunitas masuk bersatu 1 sampai 3 kayak gitu itu yang akan menjadi peneguran pertama itu yang menguatkan dan mendoakan itu akan juga memberikan saran itu yang menuntun kalian membimbing kalian seperti aku bilang kemarin di episode kemarin bahwa komunitas jadinya mengajar dan membimbing gitu nah membimbing atau menuntun itu mendidik inilah yang nggak bisa dapatkan oleh diri sendiri kayak gitu dan disinilah perlunya komunitas atau gereja atau sarana rohani apapun kayak gitu. Kalau saat ini artinya kamu nggak bisa survive dengan dirimu sendiri, nggak bisa, jarang. Tuhan bisa, tapi nggak as always Tuhan pakai cara ini, kayak gitu. Ya Tuhan sering sih negur kita ya kan, jambah kita. Tapi Tuhan lebih sering kalau kamu lihat Tuhan itu juga lebih sering memakai orang lain gitu. Nah itu yang aku pengen ngomongin gitu. Oke, wow. Wow, wow, wow. Ya, ya. Tapi gini sih kok. Eh, kan kita tadi kok Denny bilang kita langsung balik, kita berusaha balik, Hmm, betul hmm, kan? Nah, hmm, tapi prosesnya itu jujur ya, dari kita ini pasti pernah ngalami. Kayak pas kita mau balik itu, rasanya Tuhan itu diem gitu, nggak ada kayak apa ya, ngomong apapun di hati kita. Jadi makanya kita ini bingung kayak kita harus ngapain. Padahal aku butuh
mungkin jawaban ataupun ya suara Tuhan ngomong di hati kita ini. Tapi ya itu kita sampai nge-please banget, tapi nggak dapat apa. Gitu ya, Pak. Apa yang Nah, harus kita lakukan? akhirnya gini nih, kalau akhirnya kita terlalu karismatik begini nih, kayak gitu kan, akhirnya terlalu ngerok rata kanan. Sekarang pertanyaannya ya gini, firman Tuhan sudah ada, hamba Tuhan sudah ada, teman-teman rohani sudah ada, komunitas sudah ada, ya Tuhan akan lewat sana untuk memulihkan, gitu loh. Dan nggak harus as always Tuhan tuh ngomong untuk ngonfirm sebuah hubungan, gitu loh. Tapi ketika Roh Kudus masih tegur kamu, misalnya, kamu salah loh, harusnya kamu tak maaf ke orang itu, nah itu suara Roh Kudus. Oh, hari ini misalnya, oh iya kamu tegur di baru, kamu nggak ada apa-apa di baru diingetin. Oh iya, kursi kemarin minta maaf. Nah itu tugasnya Roh Kudus itu. Dia akan mengingatkan apa yang Tuhan sudah peringatkan. Dia akan menyampaikan apa yang Yesus dan Allah Bapa mau ngomong. Nah itu fungsinya. Menjamah kamu, ya. Melawat kamu, ya. Mengingatkan kamu. Coba kamu setelah berdosa, setelah kamu ngelakuin dosa. Cenderung itu merasa kayak, aduh kok salah ya. Gak boleh ya. Harusnya aku datang ke Tuhan ya. Kayak gitu-gitu ya. Ya itu siapa lagi yang bisa menarik kamu gitu. Ya orang lain yang non Kristen pun juga bisa, tapi nggak tahu dengan Tuhan mereka. Tapi kita percaya bahwa Roh Kudus lebih intens untuk ngobrol kayak gitu. Jadi kalau kita hari ini ngomong kayak ngeres kanan gimana nggak perlu gitu. Kita pertama bahwa ini ngomong tentang hubungan, hubungan nggak bisa langsung pulih Oke. kayak gitu. Bahwa kita punya konsep yang keliru. Bahwa kita seperti kayak dewa dan umat yang ngasih sesajen Tuhan ini nggak marah, ye diberkati lagi. Hmm. Tapi kok yang kita tulis dari awal jelas-jelas bahwa semua itu di maintenance dan kalau rusak ya dipulihkan. Kata dipulihkan pasti akan berhubungan dengan yang namanya proses. Nah, Oh. mungkin kita harus belajar dari cerita Gomer, Hosea dan Gomer. Hosea berkata apa ketika dia membeli, Hosea 3 berkata ketika dia membeli Gomer, dia berkata gini, akhirnya kita kembali. Tapi pada waktunya pada saat ini kita terpisah dulu ya sampai kamu tahir. Baru saat itu kita bersama-sama lagi. Sebenarnya itu katanya nggak relevan karena itu di perjanjian lama. Iya, karena masih mengikuti imamat. Of course, ya. Tapi maksudnya kita bisa belajar bahwa dari situ ada sebuah proses hubungan kembali. Kayak gitu, ada proses. Ada yang instan. Tapi instan pun ketika kamu merasa dinangis-nangis itu belum tentu belum balik. Belum tentu. Tapi mungkin kita terlalu berlama-lama di dalam kegelapan. Ya udah, terbaliknya lama dong gitu loh. Iya, iya. Of course ketika kamu kembali, Tuhan itu berada di tempat di mana kamu tinggalkan. Oh, kasih ilustrasi kayak gitu lebih gampang. Hmm. Kamu datang ke sana, kamu lari, ya kamu balik dengan jarak yang sama, gitu kembali ke Tuhan. Nah ini ilustrasi yang tidak tepat ya. Maksudnya kamu bisa ngomong apapun, tapi ya ini namanya ilustrasi. Ya 60% 70% lah akurasinya. Kayak gitu. Bahwa ya butuh proses gitu. Misalnya kamu habis berantem sama pacarmu, misalnya tiba-tiba langsung, saya nggak bisa, pasti masih ada gengsinya. Tapi ini versi manusia ya. Gengsinya, masih ada rasa marahnya, masih ada keselnya. Tapi kalau sudah satu hari dua hari, kamu intens ngobrol, kamu perbaikan hubungan. Makanya bahwa kemarin aku bilang permintaan maaf, aku pernah singgung ini di salah satu saat itu di Evil ya, permintaan maaf atau kemarin acara ya, acara di Evil pokoknya. Gitu kayak permintaan maaf itu gak berhenti di situ, tapi ada namanya perbaikan hubungan. Nah, yang orang itu nggak bisa bedakan pertobatan dan perbaikan hubungan kayak gitu. Orang berpikir semua itu instan kalau minta maaf mau berbalik artinya sama dengan perbaikan hubungan nggak sama kayak gitu. Tuhan tuh pengen berbalik dan bertobat. Berbalik itu artinya kamu sadarkan kesalahanmu. Oh ternyata aku salah loh selama ini. Kayak kita putar balik ya, Sret. Ini sedikit berhubungan dengan dosa. Doktrinnya ya sama, pengajarannya ya sama-sama aja. Kayak gitu. Jadi kamu berbalik, oh iya selama ini aku jauh dari Tuhan ya. Nah, bertobat yang artinya makanya kita harus ngerti juga arti pertobatan ini bukan seringkali nggak dihubungkan dengan yang memang hubungan salah. Pertobatan itu artinya kembali ke visi Allah, Hmm. kembali ke yang Tuhan mau, kembali ke jalurnya Tuhan. Nah, itu gampang-gampangnya. Sepemikiran lagi dengan Allah. Bertobat itu namanya. Efek sampingnya tidak melakukan A, B, C, D, E. Kayak gitu. Nah, ya dalam proses metanoia, pertobatan, nah ini kan kamu nggak dibantu nyampe langsung bertobat, masih proses. Kadang putar balik lagi, jalan lagi ke gelap, putar balik lagi dekat lagi, gitu.
Jadi kalau misalnya kita ngomong ya pasti ada proses, ada kalanya kita nggak pakai proses panjang, ada yang proses panjang untuk pemulihan kita, gitu loh, supaya nggak kejadian lagi. Jadi sebenarnya bukan Tuhan itu tidak pernah diem guys, tapi kadang Tuhan harus memilih diam untuk kita berpikir, untuk kita ngerasa dia itu berharga. Atau di situ Tuhan nggak tulis di Alkitab, tapi kita tuh cenderung suka ngeroh-ngeroh atau tangan di dadamu gitu kayak gitu. Itu berbicara, jangan gitu. Aku orangnya juga ngeroh, tapi nggak gitu kan. Gitu. Tapi maksudnya aku juga bergerak di supranatural, cuma maksudnya nggak sing ngeroh banget yang sampai rata kanan gitu loh. Gitu. Yang confirm kita adalah bagaimana Tuhan masih negur kita, no? Tuhan masih ngajari kita, ndak? Itu yang lebih penting. Jadi confirm kita bukan bukan suara hati, kayak gitu. Bukan cuma suara Tuhan yang langsung berbicara. Jadi Tuhan diam, bukan berarti Tuhan itu silent, Tuhan nggak mau ngomong, bukan. Memang belum ada penunjuk jalan berikutnya. Dan kamu masih habis berantem sama orang, ya pasti kan pelan-pelan lah. Kira ini keluar lagi suara, kamu taat, nggak taat, ya jangan harap ke suara berikutnya. Kamu aja nggak mau ngomongin orang sing bandel cengkal. Sama, sebenarnya kan sama hubungan. Gitu. Oh, nah, ya berarti kan kita anggap aja lah posisinya ini kita sudah kadung kesasar jauh gitu. Nah, tapi kenapa Tuhan itu nggak ngingetin kita? Jadi kayak mencegah gitu loh supaya nggak sampai kita ini terjerumus terlalu dalam. Nah, kenapa nggak diingatkan dari awal gitu loh, kayak hati-hati jangan sampai gini, nanti kamu terlalu jauh gini. Contoh kayak apa ya, kita habis capek, semuanya itu dalam hidup kita itu sampai kacau gitu lah, sampai benar-benar kacau. Nah, kenapa kita ya nggak diingatkan oleh Tuhan, nggak dicegah oleh Tuhan sebelum kita ini keburu jauh sampai di titik di mana kita burn out. Nah ini pertanyaannya lucu yang sering ditanyakan dari orang yang egois ke Tuhan, kayak gitu. Jadi kalau aku tuh orangnya love filter di bagian ini, bahwa sering kali kita berpikir tentang bagaimana manusia ke Tuhan, Tuhan ke manusia, Tuhan ke manusia. Tapi percaya satu hal sebenarnya, bahwa yang kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang kita pertanyakan ke Tuhan, gitu kan? Kita ini dari komplain kita ke Tuhan, itu adalah cara Tuhan merawat kita. Kayak gitu. Kenapa Tuhan silent? Kenapa Tuhan begini? Seakan-akan Tuhan itu punya tanggung jawab atas hidup kita. Padahal Tuhan udah kasih free will. Ya udah hidupnya dengan free will, sesuai dengan ketentuanku. Kayak gitu. Sering kali kita nggak pernah bahas bagaimana kita ke Tuhan, bersikap kita ke Tuhan. Kenapa kita pengen jauh? Pertanyaannya. Gitu loh. Jadi, harusnya kita kan lebih tanya kenapa kita tanda-tanda apa supaya kita tidak menjauh dari Tuhan, cara-cara apa bagi menjauh ke Tuhan. Tapi sering kali yang jadi pertanyaan dalam hidup kita itu lebih karena gini, kenapa Tuhan jahat, kenapa Tuhan nggak tolong aku, kenapa Tuhan nggak alarm aku. Dan pertanyaannya ngapain lu sampai jauh baru minta dilarang-larang kayak gitu loh. Lu siapa Tuhan buat kamu, siapa dan siapa kamu di hadapan Tuhan gitu loh maksudnya. Bukan merendahkan, tapi kita harus ngerti bahwa kita ciptaan yang dipungut. Sampai detik ini kita rekam sih ya. Dan Tuhan sampai janji kamu gak pernah ninggalin kamu, aku melihara kamu. Jadi aku menggendongmu dan aku tetap dia sampai masa tuamu. Itu kita bersyukur. Apa yang Tuhan beri selalu bonus anugerah. Yang artinya bahwa Allah membungkuk. Tuhan memberikan situ. Udah kita bersyukur. Sisanya itu memberikan hikmat. Yesus saya berhikmat. Gitu loh. Gak bisa lebih, dia gak pernah tanya ke bapaknya kenapa yang begini. Kayak gitu. Nah itu jadi pola pikir terbalik. Akhirnya seakan-akan Tuhan pelayan kita dan kita rajanya. Kebalik. Kalau kamu ngerti ini, kamu akan mulai berpikir kenapa aku harus tanyakan pertanyaan-pertanyaan yang seakan-akan Tuhan harus bertanggung jawab atas hidupku. Kayak gitu. Nah, Tuhan memang bertanggung jawab, iya dia mau jadi anak, gitu kan, mau kita jadi anak-anak Allah. Tapi bukan berarti kita bisa nuntut. Nggak ada ya satu Alkitab pun yang boleh nuntut. Itu kedaulatan Allah namanya. Nah itu, jadi maksudnya bahwa
Kenapa Tuhan nggak ngarang? Pertanyaannya dibalik, kenapa kamu sampai jauh dari Tuhan, dari ketetapan Tuhan? Jelas-jelas Tuhan ngomong, kok kamu berdosa, kamu jauh daripada aku. Terus itu, alarmnya gitu. Alarmnya adalah firman Tuhan itu tadi. Kenapa kamu nggak baca firmanku? Kenapa kamu nggak satu dengan aku? Kenapa kamu nggak ngobrol sama aku? Kalau ada masalah, kembali ke episode sebelum-sebelumnya. Kenapa kamu nggak ceritain sampai kamu nggak tahu apa yang buat cerita lagi ke Tuhan? Kenapa nggak mau cerita sebelum kamu burn out? Pertanyaannya itu, gitu loh. Lalu kamu udah ngerasa dirimu tertekan, diratakan berkata aku ngerasa tertekan kayak gitu kan. Nah, bahkan pengkhotbah sudah ngasih tahu bahwa hidup ini nggak akan mulus. Ada suka, ada duka, ada apa, ada apa, ada apa, ada apa. Mana aja nggak pernah marah sama Tuhan. Kayak gitu. Tapi ada transform, ada perubahan. Ketika Tuhan silent, itu Tuhan sedang membentuk hidup kita. Tuhan nggak benar-benar silent, tapi Tuhan harus memilih itu supaya kita dibentuk, supaya kita diarahkan, supaya kita mendengar apa yang Tuhan mau. Maksudnya mendengar ini tanda kutip, maksudnya diarahkan. Kayak gitu. Jadi kalau kita ngomong alarm, coba setuju Tuhan kan alarm gitu loh. Terus sekarang hari ini kadang itu mintanya ngerong-ngerong lagi. Contoh, kalian misalnya kalian mau nggak sate, ada gejolak di hatimu nggak kayak, aduh harusnya sate deh, kayak gitu. Oh ya harusnya saya, ya udah itu alarmnya. Mau minta apa lagi? Untuk tubuhmu soalnya berkata apa tubuhmu? Nggak mau, nggak usah. Itu tubuhmu, jiwamu juga ngomong capek. Kamu juga mungkin nggak, ya udah nggak apa-apa. Tapi ketika ada muncul suara, kamu nggak begitu, ya udah, itu alarmnya. Oh. Kalau gembalamu misalnya ngomong, kamu gak sate, ya udah itu alarmnya. Kamu taat atau enggak? Kalau kamu tidak taat, Tuhan Roh Kudus tidak pernah memaksa, kecuali dengan kedaulatan Tuhan, kedaulatannya, gitu. Lalu kalau misalnya kita minta alarm apa nih, kita mati gitu, kayak gitu. Atau misalnya tiba-tiba listriknya mati, gak bisa, kayak gitu. Gak selalu tuh pakai cara itu. Tapi ketika kita bergumul, hati ini kita sedang fighting bersama dengan Roh Kudus. Misalnya kamu jatuh dengan dosa kemana? Kamu kan fighting dengan Roh Kudus bersama dengan Roh Kudus bergumul dengan dia. Ya udah itu ya. Kayak gitu loh maksudnya. Ya mau apa lagi? Mau ngapain lagi gitu? Maksudnya apa yang jadi patokan alarm di sini bahwa Tuhan juga selalu ngomong bahwa Tuhan jangan, bahkan sampai alarm itu nggak selalu bisa kita mau jatuh gitu. Tapi bekal setiap minggu kita dapat bekal dari orang-orang kudus sekitar kita. Dia kan tiba-tiba ngomong, kamu nggak jangan gini loh, gini gini gini. Yuk, kita alarm. Bisa jadi Tuhan ngomong itu untuk 2-3 langkah ke depan gitu loh. Jadi suatu alarm seakan-akan kayak gimana enggak selalu bis. Memang ada kalanya contoh aku pernah membawa Rupin untuk bertobat bersama dengan Tuhan gitu kan. Nah tentu dia bisa meleset, aku telat. Ya apa maksud salah aku atau Tuhan? Gak bisa. Gak bisa. Kembali ke kalian lagi. Alarm itu bisa kalian tembus sekali mulutnya Tuhan. Tuhan Roh Kudus itu lemah lembut. Gitu. Nah, tapi kembali lagi bahwa kalian minta alarm jauh dari Tuhan itu di mana letaknya? Nah, makanya kembali lagi bahwa kalian bukan raja. Jadi kalian nggak bisa atur minta alarmnya gimana. Cuma, apa? Dia itu sudah ngasih alarm, cuman kita nggak peka pertama. Yang kedua kita nggak menghiraukan, dan ketiga itu kita anggap suara kita sendiri. Kayak gitu. Dan kita nggak pernah menganggap alarm itu penting karena kita sudah buta dengan kita mau. Jadi kita nggak akan menganggap ke alarm. Kayak gitu. Nah inilah yang jadi patok utama. Alarm itu dikasih. Kayak gitu loh. Nah, di mana letaknya kita care dengan setiap message yang Tuhan taruh di kuping kita, itu jadi masalah. Itu. Jadi jangan pusing alarmnya dulu. Pusing kamu bisa taat ada alarm. Gitu. Sudah deket belum itu? Nggak deket ya. Wes ya mau kasih alarm 1000 pun. Ya, kamu nggak kenal cara Tuhan berpikir, cara Tuhan bekerja, sama itu Tuhan mau kasih alarmnya apa. Nggak kenal Tuhan gimana? Ya apa caranya? Kayak gitu, kayak gitu. Oh, asyik. Ya, berarti memang Tuhan itu adil ya, benar-benar adil. Kayak kalau kita sering datang kepada Tuhan, ya Tuhan pasti bantu dan kita juga harus peka. Tapi kalau dari kitanya dari awal sudah jauh daripada Tuhan, ya ada menjalani prosesnya tersendiri lah ya, anggapannya. Iya kan? Ya, intinya kembali lagi bahwa Tuhan pun di saat kita jatuh, Tuhan kan kasih tetap alarm, kasih tetap pasti tuh. Tuhan kan kirimkan orang lewat Tuhan langsung atau lewat khotbah atau lewat manapun, TikTok, IG dan lain-lain. Tuhan akan kirimkan.
Tapi kembali lagi bahwa kita juga bisa peka, cuman pada saat sekarang, zaman sekarang mintanya yang supranatural yang wow 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 gitu loh, maksudnya bahwa bisa kayak gitu. Jadi Tuhan itu adil, proses adilnya kita harus tahu dulu bahwa adil itu maksudnya bahwa semua sama rata. Tuhan nggak main curang gitu loh. Nah seperti itu, bahwa Tuhan juga pakai hal-hal yang natural. Itu adil namanya. Gitu. Jadi Tuhan tetap mengasihi orang yang sudah berdosa. Iya, itu kita nggak boleh lupa kayak gitu. Bahkan Tuhan sendiri yang dia datang untuk orang berdosa, Tuhan berkata gitu. Di salah satu kitab berkata kayak gini, Tuhan pengen semua orang berbalik dan bertobat. Ya maksudnya bahwa pemikiran Tuhan adalah bertobat. Cuman masalahnya, lu peka atau tidak? Lu mau denger sesuatu? Gak usah ngomong kepekaan. Kadang kita nggak ngomong kepekaan. Kadang kalau memang supernatural kepekaan. Tapi orang-orang sekiri kita loh, misalnya kamu nggak gereja, dah. Lu itu jangan kamu pusing gerakin. Kayak gitu. Atau misalnya apalagi banyak, misalnya kayak kamu nggak gereja udah lama nggak gereja, udah gitu, sate di bener nggak ada hujan nggak ada angin, nanti gimana, sate yuk, nah udah gitu, alarm Tuhan. Itu di IG kalian misalnya kalau TikTok kalian tiba-tiba muncul kayak bukan sebuah komunitas gereja, ya udah kalian dialarm sama Roh Kudus, diingatkan kembali. Jadi Roh Kudus cawe-cawenya itu lebih karena ini bagus gitu. Jadi Roh Kudus itu kreatif sebenarnya. Gitu. Nah seringkali orang berpikir Roh Kudus menggunakan kedaulatannya untuk membawa kita ke geser gitu. Tidak, tapi Roh Kudus bisa menggunakan kedaulatannya, of course bisa. Di beberapa pas kita dukun misalnya, beberapa hati kayak, iya pengen ke gereja, nah itu pasti Roh Kudus. Absolutely. Tak mungkin disuruh ke gereja, tak mungkin. Itu lah buang umat namanya, gitu kan, buang umat ke surga gitu kan. Nah jadi gitu. Jadi kembali lagi bahwa alarm apa yang diminta, kayak gitu. Tuhan kan, aku bisa jawab, alarm itu pasti. Sebelum, di tengah-tengah, dan sesudah, itu pasti. Tapi lepas daripada itu, ya daripada kita ngurusi apa yang bagian itu, kan urusan bagianmu. Aku selalu mikir kayak gitu. Jangan pernah negatif thinking sama Tuhan. Itu urusan Tuhan. Urusan kita mau denger enggak. Jadi ya itu, manusia itu cenderung jadi raja gitu loh. Kalau kita pelayan nggak akan ngurusi. Pelayan itu nggak mungkin ngurusi rajanya harus ngapain gitu loh. Kamu harus memerintah ini, memerintah itu gitu. Kamu harus bertita ini, tita itu, enggak, kita nggak ngurusi, kita pelayan kayak gitu. Tapi kalau raja harus ngurusi hidup pelayannya, gitu maksudnya. Logikanya kayak gitu. Jadi kalau pelayan ya udah urusannya bagian itu melayani, memberi yang terbaik, jagain kesehatanmu. Kok ada titah, ya udah dengarkan. Ya jadi ini intinya ke arah bagaimana kita jangan ngurusi Tuhan dulu kayak gitu. Kita urusi hidup kita gimana dulu. Lah kita sudah sampai di titik titik oke, titik sudah benar meresponinya gitu kan. Kita bagaimana, intinya sebagai pelayan cuman apa sih? Ya udah dilayani sama, diberikan pelayanan sama rajanya, fasilitas, ya udah kita syukuri, diperhatikan sama rajanya, syukuri. Kita nggak perlu ngurusi raja gimana kayak gitu. Kita cuma pelayan, urusi dunia pelayanmu gitu, hidupmu sendiri maksudnya. Nah sambil kita berserah kepada raja kayak gitu konsepnya. Oke, iya. Nah, kok kan ya yang mau aku highlight sedikit itu Tuhan itu maha adil, ya kan? Hmm, hmm, Ini aku mau ngajuin satu pertanyaan. Ini sering banget aku dapat pertanyaan, ya dengar juga dari teman-temanku mempertanyakan hal ini. Nah, hmm, kalau Tuhan itu memang maha adil, kenapa hmm, ada orang jahat yang hidupnya hmm, itu enak gitu loh. Nah, sementara kayak kita-kita ini yang berusaha untuk taat terus sama Tuhan itu kayak kadang itu apa ya, kita diizinkan badai terjadi lah apalah, hmm, kayak kesannya hmm, tuh apa ya, hidup ngikut Yesus itu gak enak gitu loh. Tuhan ini mana gitu loh, ya, Wong kita ini sudah taat, Tuhan ini ya. mana, tapi kok kita diizinin sampai kayak gini nih loh, sedangkan mereka kok enak-enakan. Berarti sebenarnya kamu tuh sudah menjawab apa konsep adil itu yang Tuhan maksud. Berarti bahwa kita ngerti bahwa adil itu apa sih? Adil. Lah, kita berpikir justru kita tidak adil. Kita ini condong bahwa orang Kristen itu spesial. Iya, spesial itu pasti. Pasti. Tentu sayang sama kita, tentu Tuhan memberikan banyak hal, berkat-berkat lain. Iya. Tapi justru ketika orang yang di luar Tuhan bisa kaya, itu bukankah artinya sudah adil?
Orang Kristen sama nggak Kristen bisa kaya. Orang Kristen dan orang Kristen juga nggak kaya. Bisa kaya, bisa sedang. Hmm. Orang Kristen bisa, maaf ya, bukan merendahkan soal pekerjaan, tapi bisa jadi ojek online, bisa jadi office boy, bisa jadi juga di manager, CEO. Ada juga yang di bawahnya, bukan kayak itu sangat kecil. Kayak gitu. Buat admin boleh di atas, kecuali semua orang Kristen dikelompokin, jebret jadi CEO semua. Nggak adil itu. Itu justru nggak adil. Artinya bahwa Tuhan cuma mengecualikan umatnya. Padahal bahwa kalau kita tahu bahwa semua manusia itu adalah umatnya, cuma terhilang. Nah, kita berpikir, nah ini kadang kita, ya memang kadang ini juga kita sering ngomong ya bahwa di luar Tuhan, kita nggak di luar dari confidence-nya Tuhan. Semua janji-janji Tuhan. Tapi bukan berarti Tuhan itu melupakan mereka semua. Oke, jadi seringkali kita berpikir tentang bagaimana intinya bahwa yaudah bahwa manusia itu adil kan, mana yang adil gitu. Justru ketika kita berpikir bahwa hidup manusia hanya diperpatok pada oke suksesnya manusia yang Kristen doang, bahwa itu salah. Semua CEO, semua yang berhasil itu orang Kristen itu malah justru nggak adil. Karena sebenarnya bahwa semua yang di muka bumi ini anaknya tuh, of course, Tuhan mati semua orang. Tapi nggak semua mau jadi anaknya. Tapi bukan berarti ketika nggak jadi anak dapat punishment gitu, kan miskin gitu kan. Nah itu berarti injil kemakmuran kayak gitu. Bahwa mereka juga dapat porsi yang sama, tapi ada sedikit membeda. Yang disebut namanya adalah general blessing. Nah, general blessing ini hanya bisa didapatkan ketika kamu misalnya melakukan firman Tuhan tapi nggak sengaja misalnya, atau memang sudah Tuhan sediakan, contoh makanan, minuman, nafas. Misalnya kamu memberi dapat damai, ya udah itu sudah general blessing. Tapi corporate blessing, misalnya urapan, kuasa, kesembuhan di dalam sebuah ibadah, misalnya ketenangan di dalam ibadah, personal blessing, misalnya bagaimana Tuhan langsung ngobrol sama dirimu, negur sama dirimu, kan kita nggak bisa dapetin. Itulah yang bedanya. Tapi kalau Tuhan adil, adil dong, berarti di luar dari Tuhan pun bisa merasakan kaya. Karena kita berpikirnya jangan berpikir diskriminatif. Yang artinya bahwa di luar dari Kristus langsung kambing, belum waktunya, kan belum sembuh dia kambing. Dia sama dengan kita, bedanya dia belum jadi pengikut Kristus. Nah, jadi dia harus dapat yang sama dong dengan kita, gitu loh. Nah itu sih itu adil namanya, justru adil ketika kamu ngomong kayak gitu, justru adil. Tapi kalau misalnya hari ini semua CEO semuanya yang maaf ya, yang di luar Kristen OB semua atau kocol semua, gak bisa kayak gitu, itu gak adil namanya. Justru Tuhan gak adil, pilih kasih sama orang yang Kristen dan non Kristen. Jadi Tuhan memberikan syarat, kalau misalnya kamu jadi Kristen kamu kaya, di luar itu kamu miskin, itu gak adil. Makanya Tuhan tuh ngomong standar adilnya bukan di materi. Maka Tuhan tidak pernah janjiin kesuksesan, karena itu bukan syarat adilnya Tuhan. Yang Tuhan jamin adalah, yang memberikan adalah, aku menyertai engkau, aku bersama denganmu, aku mereka-rekakan yang baik buat kamu, aku ada di sisimu, aku nggak pernah tinggalkan kamu. Gitu loh. Aku selalu pegang tangan kananmu, jangan takut, jangan bimbang, itu kan selalu dia kan itu. Pokoknya berarti kan menjelaskan panjang lebar, bahwa semuanya ada plus dan minus gitu loh. Nah jelas berarti Tuhan tidak pernah memberikan apapun. Jadi kalau kita hubungkan dengan kekayaan, kemiskinan, apalagi ekonomi, gak ada hubungannya. Berarti kita nggak ada hubungan, berarti agama kita hanya terbatas pada kaya nggak kaya dan kenyamanan. Kekristenan nggak ngomong tentang kenyamanan kita. Kekristenan nggak ngomong tentang duit. Kekristenan itu ngomong tentang bagaimana kita meresponi kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada hidup kita. Jadi terbalik konsepnya. Bahwa sekarang teman-teman kita juga masih yang non Kristen pun tetap anak Tuhan, tapi terhilang gitu. Istilahnya seperti itu, tapi tetap bukan disebut anak Tuhan juga ya, mungkin tidak, karena dia tidak memilih jadi pengikut Kristus. Tapi kalau aku boleh istilah gampangkan, itu seperti anak Tuhan yang tidak terdefinisi untuk saat ini, masih unknown kayak gitu. Yang itu sebenarnya tawanan neraka artinya, tapi mereka nggak berbedanya dengan kita gitu loh. Yang membedakan adalah kita sudah ditebus duluan kayak gitu, kita sudah menerima duluan, puji Tuhan lah kita. Tapi kalau kesuksesan jadi tolak ukur, ini namanya Injil kemakmuran. Kayak gitu. Kalau hari ini keberhasilan jadi tolak ukur, ini Injil kemakmuran. Kalau hari ini kita bisa hidup besarnya hyper grace.
kayak gitu. Ya udah, berarti memang ternyata bahwa standar kenyamanan, misalnya kita hari ini kita hidup bebas, hidup nyaman, hidup enak, ngelakuin semua hyper grace, kita pengen kesuksesan, Injil kemakmuran. Jadi kan itu skakmat. Berarti ternyata kesuksesan Injil yang true Injil, kebenaran yang sejati. The real of Injil itu ngomong tentang bagaimana Tuhan menyayangi kita dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Tuhan memberikan perjanjian yang baru bahwa kita hidup dalam kasih karunia yang disayangi Paul sama Tuhan. Itu Injil kemakmuran. Injil kemakmuran, the real Injil yang Tuhan taruh buat kita. Kayak gitu. Jadi kalau masih ngomong nyaman dan nyaman, waduh, sudah itu bukan Injil yang benar. Pasti. Oh, nah. Tapi tadi Koden itu juga sempat mention kan, kalau Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Ya kan? Ya. Tapi di Alkitab itu justru tercatat saat Yesus itu disalib. Bapak, mengapa engkau meninggalkan diriku? Nah, kenapa Yesus itu justru merasa ditinggal oleh Bapaknya di kayu salib itu? Nah, itu pemikiran cocok logi di luar bahwa orang tuh berpikir tidak melihat, jadi orang tuh ngomong tapi tuh nggak lihat konteks dan apa gunanya Yesus tuh mati itu nggak tahu. Jadi dia cuma lihat harafiahnya Tuhan ditinggal beres sudah. Itu orang yang nggak pernah ngerti yang namanya Injil. 4 kitab Injil nggak baca pasti. Itu tak jamin. Oh nggak, maksudnya nggak baca dengan benar-benar. Kalau ada ngomong baca pun, aku nggak yakin kok dia benar-benar ngerti. Jangan-jangan dia seperti murid-murid Yesus yang sudah diperingatin pun nggak ngerti. Jangan-jangan orang yang selalu marah, bahkan ada yang marah untuk menggunakan ayat ini untuk itu ya belum bisa mengerti 4 kitab Injil ini. Sampai 4 aja kita nggak ngerti gitu ya. Nah tapi maksudnya ini nggak menghina kalian semua, tidak, tapi maksudnya kalau ada orang-orang di luar sana yang menggunakan ayat ini sembarangan, ya berarti dia nggak baca. Tapi kalau kita yang mungkin masih awam, ya mungkin kita perlu baca lebih banyak lagi. Oke, maka dari itu kita perlu jelaskan bahwa kenapa Yesus harus mati. Yesus mati untuk nebus hidup kita, gitu. Dan dia harus menjadi Jadi kalau kita ngerti bahwa Tuhan itu berkata kayak gini, Tuhan, kalau bisa lewatkanlah cawan ini daripadaku. Nah, cawan ini dimaksud, ini murka Allah. Kayak gitu. Nah, kalau kita rujuk di beberapa ayat, ini artinya cawan murka Allah. Kayak gitu. Nah, maksudnya bahwa kalau bisa lewatkan semua pengorbanan ini, gitu. Tapi biarlah kehendakmu yang jadi, bahwa Yesus mati untuk kita semua. Of course Tuhan mati, tapi dia bisa, misalnya dia mati dengan ketuhanannya, gitu. Dia nggak matikan ketuhanannya sampai dia jadi roh pun dia nggak tetap Tuhan. Yang mati adalah Yesusnya, gitu, tubuh Yesusnya, kayak gitu. Karena dia harus jadi korban. Karena ini hakikat nggak bisa dipisah. Ketuhanan dengan manusia nggak bisa dipisah. Nah, kembali lagi bahwa di konteks itu, dia menjadi yang paling hina. Semua dosa kita dilimpahkan ke dia. Dia menjadi yang paling hina, menjadi tumbal kasarannya. Dan semua kemarahan Bapa dilimpahkan ke dia. Dan Allah Bapa memalingkan wajahnya. Allah Roh Kudus memalingkan wajahnya. Karena Allah Roh Kudus dan Allah Bapa nggak bisa. Mereka pribadi terpisah. Ini kita harus ngerti dulu. Mereka pribadi terpisah. Nah, ketika Yesus mati di kayu salib, dia takutnya bukan karena dosanya dan kematiannya, tapi karena dia ditinggal sama Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Bukan ditinggal karena apa, tapi karena kekudusan Tuhan itu tetap butuh yang namanya Tuhan tetap membutuhkan namanya, atau bukan membutuhkan sih, tapi memang dalam dirinya kekudusan ini sangat tinggi. Termasuk pada ketika Yesus sudah di kayu salib, dia menjadi manusia. Tanda kutip, bukan, saya salah ngomong. Ketika dia sudah dia sudah di titik manusia 100% yang betul-betul dia nggak pakai lagi ketuhanannya, gitu kan, ibarat kalau aku boleh gampangannya gitu ya. Atau hari ini kita mungkin aku revisi kata-katanya, dipeluntir lagi sama beberapa orang. Nah, atau misalnya dia memang di situ memang harus menjadi tumbal. Nah, di situ dia menjadi paling hina sehingga dosa diberikan kepada dia semua. Maka Allah Bapa memalingkan wajahnya. Itu dianggap jijik sama Tuhan. Sama Allah Bapa dan Roh dianggap jijik. Makanya dia ngutip Mazmur 22. Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Gitu. Dan ada lanjutan nih, pada saat aku siang berteriak, malam atau apa, ya, aku lupa. Nah, tapi jelas artinya Tuhan ngomong, kenapa kau meninggalkan aku? Bukan karena untuk kita sekarang juga udah ditinggal, bukan. Justru cuma udah dilimpahkannya Yesus. Jadi ketika sekarang Tuhan akan ninggalin kita karena dosa. Gitu maksudnya. Ya kita yang menjauh dari dia, ya.
Tapi maksudnya Tuhan akan tidak memalingkan wajahnya yang seperti kita berdosa. Nah, justru ini pertanyaan yang awal-awal yang kamu tanyakan inilah yang penyebabnya. Kenapa Yesus masih ada ketika kita suka dugem misalnya mampu-mampu? Karena dia masih melihat Yesus di depanmu gitu. Karena semua orang tuh kayak gitu loh untuk terima keselamatan. Apalagi Kristen kayak gitu loh. Yang penting ada kesempatan, semua orang dapat kesempatan yang sama. Pasti mereka denger Injil, pasti. Itu kesempatan mereka terima Tuhan oleh bantuan Roh Kudus. Nah, jadi sama bahwa ketika kita ngerasa bahwa Tuhan tinggal, iya, memang dia harus ditinggalkan, memang disiksa, memang dia harus begitu. Memang itu dia menerima murka Allah namanya, cawan murka Allah gitu, cawan-cawan anggur gitu. Yang artinya isinya itu murka Allah gitu. Ini connected dan nanti wahyu mau belajar. Nah itu di situ itu murka Allah gitu. Nah itu nggak tuh timpahan di sana sehingga ketika kita mau jauh dosa pun tuh nggak kita ada hubungan dengan Kristus. Nah, karena tuh dia melihat oh ya sudah perjanjian yang baru dengan darahnya. Ada di Lukas kalau salah. Itu perjanjian dengan darahnya ada perjanjian yang baru ditumpahkanlah darahnya itu perjanjian yang baru. Dan curahkan darahnya aku lupa kata-katanya. Curahkan darahnya untuk perjanjian yang baru. Kita di bawah hukum kasih karunia. Kayak gitu. Nah, jadi maksudnya berbeda cara kayak gitu. Jadi kembali lagi bahwa as simple as that bahwa di zaman itu memang Yesus harus menderita buat kita dan dia mati memang buat kita. Apa yang namanya pertukaran ilahi. Nah, inilah yang terjadi sekarang dalam hidup kita. Kita menerima coba kemuliaan, kita dapat perhatian, dapat cinta, dapat kasih. Ya karena itu yang Yesus terima. Kita terima sekarang. Dia yang ganti ini kita. Gitu, dibalik. Kayak gitu. Jadi dia harus menderita. Ngapain dia turun ke dunia nggak menderita? Bukan kita merasa berat, bukan. Itu sudah tugasnya. Dia yang rela turun. Yohanes 3:16. Bapak merelakan anaknya kok nggak mau berat di sana ya wes gitu ya. Rela tuh nggak ngambil sama sekali kenyamanan. Dia ngambil kalau misalnya aku dari Yesus ya aku cek ngambil di hotel lah. Gitu masih pengen yang enak-enak lah. Meskipun kan itu bisa di HI kita. Ya, Itu ya. sebagai kita juga Tuhan gitu kan. Ya, itu connection. Mereka di dalam satu soalnya. Dalam satu hakikatnya. Jadi ya susah. Gitu. Nah, tapi pada saat itu Allah Bapa dan Allah Roh Kudus mau mengalihkan wajahnya karena dia sudah hina. Dia yang jadi manusia yang paling hina. Kayak gitu. Tapi tetap ketuhanannya masih ada. Makanya dia ngomongnya dia bisa bunuh dia. Ketika dia ngomong, kuserahkan nyawaku kepadamu ya Bapa. Iris finish, sudah selesai. Jebret. Ya, baru selesai. Gak ada yang bisa bunuh dia. Tapi dia serahkan nyawanya. Kuserahkan kepadamu ya salah. Dan dari situ perjanjian yang baru terbersih. Kayak gitu. Nah, jadi kalau kita ngomong ditinggal, ya harus. Kayak gitu. Karena sudah jijik dengan dosa. Jika kita berdosa pun, Tuhan tetap masih menganggap kita anak. Inilah menjadi utama kayak gitu itu kontekstualnya. Ah, ya, ya. Berarti kesimpulannya memang konteksnya berbeda untuk yang ditinggalkan. Tahu kamu jadi cosplay Yesus gak apa-apa. Waduh. Aneh juga ya. Tapi ada yang mengaitkannya dengan hal begini. Yesus saya nggak komplain kok jadi tinggal maksudnya komplainnya maksudnya ya udah gitu maksudnya kayak gak kenapa lu diem terus ya kayak gitu. Enggak dia ngomong ini mau ceritanya kan gak gitu Ya, enggak ya, ya, ya. gak komplain soal dia panggil kenapa di klinik kayak gitu loh itu dia ngerasa karena empty kosong. Hmm. Maka dia mencurahkan isi hatinya ke Allah Bapa dan Allah Roh Kudus kayak gitu. Nah, sih, ya, ya. Ya, tadi itu pertanyaan terakhir dari aku. Yang terakhir yang paling berat ditaruh di akhir ya. Ya, biar, oh ya, biar cerah lah matanya. Oh iya, berat ini, berat, biar enggak Oke. ngantuk. Oke. Oke, Oke. mungkin ada kalimat penutup buat ya teman-teman yang saat ini sedang ya hampa lah, yang rasa kayak Tuhan ini kemana sih? Aku sudah nyari, tapi kok aku masih ya ndak merasakan lah, istilahnya gitu. Mungkin ada pesan-pesan singkat buat teman-teman. Mungkin ada beberapa hal. Yang pertama mungkin kita nggak perlu negatif sama Tuhan.
Tuhan akan mengerjakan bagiannya meskipun kita nggak lihat. Of course, aku tahu pasti kalian kan kecewa dengan maksudnya kok diem aja. Dan aku pernah ngalamin itu, nggak perlu aku ceritakan. Tapi tuh kita harus lihat dulu. Yang poin kedua adalah kita harus bagai dengan poin ini semuanya nyambung poin-poinnya. Jadi aku berharap jangan dilakukan dari tengah ke belakang, dari awal. Jangan pernah curiga sama Tuhan. Itu pasti. Pegangan satu borong anggapannya itu harapan. Kayak gitu. Nah, terus yang kedua adalah jangan curiga. Yang pertama tadi jangan curiga. Jadi kalau kita jangan curiga, enak. Kita ngerti tuh mereka rekan yang baik seperti Yusuf. Kita pegang itu ya. Jadi kok salah satu kayak gini bahwa pegangin janji Tuhan sampai janji Tuhan ini terjadi. Kayak gitu. Nah, tapi jangan berhenti di situ. Yang kedua adalah terus mendekat. Jangan lari. Pokoknya minimal jangan jangan keluar. Bertahanlah sampai akhir. Itu kan menghasilkan yang namanya daya tahan uji. Nah, bertahanlah sampai akhir. Maksudnya jangan tiba-tiba langsung melenceng. Ya udah main curang aja. Ya udah beginilah. Gak usah tinggalin Tuhan lah apalah dan lain-lain. Ya itu yang membuat akhirnya kita malah nggak dapat apa yang Tuhan mau. Justru Tuhan akan nge plan lagi untuk kembali ke jalannya Tuhan. Nggak mari-mari. Ya, gitu. Jadi kalau saat itu sudah nggak curiga sama Tuhan, reply sama Tuhan, hari ini kita coba cross check. Apakah Tuhan udah pernah ngobrol beneran nggak kayak gitu? Jangan-jangan bisa jadi loh Tuhan udah ngobrol lewat kita, tapi Tuhan nggak, kita nggak peka, kita nggak ngomong yang kepekaan kok, tapi kita harus sadar gitu. Dan jangan jangan selalu berbicara tentang supernatural, tapi tiba-tiba teman kita bisa datang. Siapapun bisa datang. Gembala kita tiba-tiba telepon. Misalnya teman-teman yang kita sayang pun telepon kita. Kamu kenapa? Bang? Itu sudah Tuhan. Itu udah ngomong. Dan yang keempat, jangan atur Tuhan. Dan nggak bisa yang namanya, kita bukan yang, Tuhan pernah berkata di Alkitab ini, kita bukan hakim yang adil. Jadi kita nggak bisa ngomong bahwa Tuhan harusnya bergerak di area ini. Tuhan harusnya nggak bergerak di area ini. Tuhan harus Tuhan ini. Sudah, stop kita berpikir itu. Di saat kamu masih berpikir, di situ Tuhan nggak akan bekerja. Di situ, di area itu. Karena apa? Karena kamu sedang merencanakan apa sih, kamu sedang menjadi Tuhannya Tuhan. Dan yang terakhirlah bersandar pada kuasa Allah. Biarkan Roh Kudus menggunakan mujizatnya untuk menuntun kita, membuat mujizat depan kita. Kita ciptakan ruang aja. Misalnya kita tetap ngasih dia, misalnya kalian dalam tekanan sekarang, ya udah terus mendekat, nangis gak apa-apa nangis gitu. Lebih baik kalian berdarah-darah ngesot sampai ke finish gitu loh, gak apa-apa. Seperti Hana akhirnya berubah dari awalnya, aku minta anak, jadi ini apa? Aku pengen punya anak, atau dikasih dan lain-lain, mungkin kayak gitu. Karena Hana itu nggak dikasih karena nggak punya anak, kayak gitu. Nah, dari awal kayak gitu jadi apa? Tuhan kalau aku punya anak, ku serahkan padamu. Tuhan aku kasih jebret, gitu loh. Nah, mesti kan bisa berproses, jangan-jangan kamu bisa berubah tuh di Tuhan kerjakan. Saya serah 40 tahun, kenapa terjadi? Karena masih punya mentality budak. Us itu toh, ini gitu. Ini mana itu? Coba dari awal dia nggak minta budak. Ya udah kan, makanya Tuhan itu silent. Nah, tapi kita harus belajar bahasa Israel terakhir ya. Kita belajar bahasa Israel satu hal. Bahwa sediam-diamnya Tuhan, Tuhan masih kasih yang api, kasih mana, kasih burung puyuh. Nah itu artinya Tuhan tidak silent. Tapi Tuhan belum kasih instruksi berikutnya secara lantang aja. Ya, jadi intinya bahwa yang paling penting dalam hidup kita cuma satu hal, bahwa kita harus ingat burung puyuh, mana. Jadi bukan berarti ketika Tuhan saking, itu artinya Tuhan nggak do something apa-apa. Bukan. Tapi memang Tuhan belum ngasih tahu apapun instruksi berikutnya. Mungkin sudah terjelaskan di Alkitab. Tapi kita nggak mau. Kita ngeyel pengen dengar suara Tuhan. Jadi hari ini lebih dekatkan dirimu, minta kepekaan sama Tuhan, selalu bersandar pada doa, pegang itu baik-baik. Gak ada cara lain. Penyertaan Tuhan itu sama dengan Tuhan berbicara. Tuhan tidak silent. Tuhan silent ketika Tuhan itu udah purik dengan kamu. Gak pernah kan tapi kan Tuhan purik dengan kamu. Dengan kalian-kalian yang nonton masuk Eric kan nggak mungkin Tuhan itu purik kayak gitu loh. Nggak mungkin. Jadi selama Tuhan nggak purik, ya udah berarti Tuhan akan tetap menyediakan dengan cara apapun, dan itu artinya Tuhan tidak silent, termasuk teguran. Kamu ini salah selama ini mikir berkat. Nah itu Tuhan udah ngomong nantinya. Udah itu nanti nggak silent. Udah perbaikan Tuhan akan mulai berikan dari sana. Jadi intinya adalah apa yang kalian terima dan yang serasa itu berasal daripada Tuhan. On point, udah. Jangan-jangan itu pintu untuk kita keluar dari zona nyaman ini. Atau kita memang harus waiting. Nah ini terakhir mungkin ini hal yang paling terakhir. Waiting. Jadi maksudnya memang harus bertahan di posisi ini dulu. Sabar, tenang. Nah kita kan soalnya instan, pengen enak, pengen nyaman. Nah itulah. Aku ingatkan satu kali lagi kepada kalian semua ya, sebagai koko rohani kalian. Waiting, sabar.
tangan uji. Ini sih memang harus tunggu kayak gitu. Gomer, saya juga nunggu bertahun-tahun untuk membeli Gomer lagi gitu, kayak gitu. Nah sama kayak gitu. Yesus harus nanti begitu ratusan tahun gitu kan untuk bisa lahir. Sama, semua butuh waktu kayak gitu. Hmm. Jangan berpikir Tuhan akan terus buat mujizat gini-gini. Tuhan nggak adil namanya kok begini terus kayak gitu, gitu kan? Pasti tetap ada spesial, tapi jangan berpikir adil nggak adilnya di sini kayak gitu. Lebih fokus tentang tuntunan Roh Kudusnya. Wow, wih, keren, keren, keren. Haleluya. Thank you, Ko Denny sudah menjawab beberapa apa ya concern apa sih? Ya keluhan lah, keluhanku dan juga mungkin ada teman-teman yang mengalami hal yang sama juga bisa terjawab dengan jawabannya Ko Denny. Wih, amin. Haleluya. Oke, seperti biasa. Nah, The Evil selalu ada link Telegramnya di TikToknya. Jadi bagi teman-teman yang pertama kali baru tahu The Evil, kalian bisa lihat TikToknya kita, The Heart of Revival. Kalian bisa search dan kalian bisa join Telegramnya kita. Di situ info-info, event-event maupun saat teduh yang setiap hari Senin jam 6 WIB itu semua ada di Telegram itu. Nah, jangan lupa join saat teduhnya. Terus juga bagi teman-teman yang sudah join di Heart of Revival ini, The Evil, kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian yang sekiranya, oh ya, pas untuk mereka, kalian bisa share. Oke, supaya teman-teman kalian ini sama-sama terberkati dengan kalian. Oke, wih. Oke, sekali lagi thank you kepada Ko Denny atas waktunya sudah menjawab pertanyaan dari aku dan juga ya menjawab pertanyaan dan keluhan dari teman-teman. Wih, thank you Ko atas waktunya. Sama-sama. Wih. Oke, see you guys on the next episode. Bye bye.